sama Pak Nurholis. Ada referensi ya Pak Nurholis? Ya, saya kira gini terkait dengan ini ya, kan setiap orang itu kan memiliki kebebasan berekspresi. Saya kira Rabi Yakuf itu dalam rangka untuk mengekspresikan perasaannya, keprihatinan terhadap peristiwa yang sedang kita bahas ini, beliau mendirikanlah museum. Saya kira termasuk juga teman-teman keturunan Jepang ya punya, kalau mereka hendak mendirikan museum tentang Hiroshima Nagasaki bisa saja Pak. Justru disitulah letak positifnya. Kita warga Indonesia yang tidak merasakan langsung peristiwa tersebut itu bisa tahu lebih mendalam kalau kita bisa datang ke museum itu, begitu. Gini Pak. Ayo sebentar B. Nah, ini yang kedua, saya tanggapin dulu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak B. B, tadi saya senang tuh Mbak B menyinggung soal keberadaan Piagam Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu punya sikap yang positif merangkul terhadap keberadaan umat Yahudi dan juga Nasrani, termasuk juga Sabiin atau Sabia ya. Nah, justru teladan itulah yang harusnya dilakukan oleh warga Muslim, termasuk di Indonesia. Apa yang juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu yang harusnya menjadi teladan kita di Indonesia Pak B, sehingga kita itu tidak apa ya buru-buru mengungkapkan perasaan kita yang negatif, kebencian terhadap orang lain, kecurigaan dan sebagainya gitu. Gitu B. Ya. Pak Nurholis, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari edukasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia dengan adanya museum ini? Iya, paling gampang kita warga Indonesia itu bisa menambah wawasan kita terkait dengan Holocaust itu. Kan tadi kalau kita mendengar ya perdebatan Babe dengan Mbak Monik itu soal data misalnya, itu kan berbeda-beda. Data yang disajikan oleh Rabi Yakuf juga berbeda. Nah, sehingga dengan adanya museum itu kita bisa mendapatkan data lain mungkin gitu. Sekarang ini kan era di mana setiap orang bisa mendapatkan beragam informasi. Tapi kalau dijadikan kepentingan politik kata Pak Mahfud tadi? Ya, soal politik saya kira ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu kan. Saya boleh mengkoreksi komentar kepada saya ya. Tadi kan ya hak setiap orang untuk berekspresi. Kalau nanti orang turunan Jepang mau bikin museum Hiroshima, orang turunan Chinese mau bikin museum revolusi kebudayaan dan seterusnya, saya kira ini pemikiran yang sangat absurd, pemikiran yang tidak punya basis tata kenegaraan. Karena begini, kalau setiap orang bebas membuat satu aktivitas dan mengundang pejabat-pejabat kedutaan negara asing atas nama kebebasan, kita ini bukan negara di ruang hampa Pak. Kita ini punya regulasi, kita ini punya konstitusi. Nggak bisa Pak, ya nggak bisa begitu. Jadi saya membayangkan kalau dasarnya adalah kebebasan, maka berapa banyak museum yang tidak ada kaitan historis dengan kita lalu bisa dibuka di sini gitu ya. Lalu orang kemudian berargumentasi ini demi kebebasan. Nggak bisa begitu Pak. Kalau itu persoalannya pribadi silakan, tapi kalau sudah menyangkut urusan publik, apalagi ada dimensi politiknya, maka pertimbangannya bukan hanya lagi pertimbangan pribadi, negara punya kepentingan di situ. Makanya kenapa saya misalnya mengamati apa statement dari Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah. Pemerintah memang tidak mau masuk ke wilayah ini, tapi beliau katakan apa? Pejabat Kementerian Luar Negeri, kami masih fokus pada urusan pembelaan sikap kami terhadap Palestina. Memang ini tidak ada kaitannya karena Palestina dengan Israel, Yahudi ini perkara lain yang kita bicarakan. Tetapi ini satu indikasi sebenarnya, satu pesan bahwa nggak bisa orang itu dengan sebebas-bebasnya semau maunya tanpa kemudian mempertimbangkan dampak dari Nah, kalau saya melihat pendirian Holocaust ini, museum ini bukan tanpa pertimbangan, Pak. Kenapa kemudian bisa berdiri di Minahasa Utara gitu ya? Lalu kemudian juga sejumlah pejabat juga memberikan dukungan hadir. Saya kira niatan tujuan dari didirikannya tersebut itu bukan sesuatu yang absurd, justru sudah dimulai dengan perjumpaan, dialog dan sebagainya. Sehingga kemudian Rabi Yakuf ini berani untuk mendirikan itu. Kalau misalnya katakanlah sejak awal itu ditolak atau ada kontroversi yang sangat tinggi gitu ya di wilayah tersebut, saya yakin Rabi Yakuf juga nggak akan berani untuk mendirikan. Ini kan Indonesia, tidak hanya Minahasa. Ya betul. Nah oleh karena itu kan gini loh, dalam konteks Minahasa Utara, kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke sana dan terlibat dalam kegiatan lintas agama. Justru saya menemukan potret bagaimana toleransi antar umat beragama, antar suku yang berbeda itu sungguh luar biasa. Mbak Monik, tanggapan Nah, Maaf, saya setuju karena dampak
positif dari keberadaan museum sangat dibutuhkan di Indonesia, karena tadi saya sudah perlihatkan gambar-gambar yang bisa ditemukan di internet, di Google Image. Nah, yang kedua dampak positifnya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Nurkolis, kita ini menambah wawasan. Nah, tentu saja bapak-bapak di sini tentu tahu ya, di Indonesia sekarang ini semua informasi beredar bisa didapatkan dengan mudah di media sosial. Nah, apa salahnya jika ada sumber resmi seperti museum gitu. Bahkan kalau perlu pemerintah, lembaga resmi ini juga buat museum-museum serupa di kota-kota lain. Museum ini dimaksudkan sebagai sumber resmi informasi tentang Holocaust di Indonesia. Kira-kira begitu ya? Karena ini pernyataan Mbak Monik. Museum Holocaust di Minahasa dapat data-datanya itu dari Yad Vashem. Yad Vashem itu adalah kita punya undang-undang yang mengatur tentang keberadaan museum dan fungsinya. Yad Vashem. Jadi tidak bisa setiap orang, setiap individu itu kemudian bikin museum sendiri gitu ya, dan fungsinya ditujukan kepada publik. Nggak bisa begitu, Mbak. Jadi ada undang-undangnya juga tentang museum. Tapi konteksnya kan Holocaust ini memang edukasi makanya yang dibutuhkan di Indonesia, Pak. Kalau secara pribadi it's no problem, Pak. Tapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik dan bahkan mengundang pejabat kedutaan negara asing, karena Jerman yang berkaitan langsung. Karena Jerman berkaitan langsung dengan Nazi. Contoh misalnya begini. Holocaust terjadi karena Nazi partai resmi waktu itu yang berkuasa di Jerman. Betul. Makanya kedubes Jerman datang. Betul. Sekarang kalau misalnya ada warga negara Indonesia keturunan Chinese mau bikin, tetapi kemudian ada pejabat negara yang hadir di situ, dia bisa jadi persoalan. Ya, sejauh ini Kemlu tidak menyatakan keberatan terhadap kedutaan besar Jerman loh, Pak. Kemlu tidak menyatakan keberatan terhadap kedubes Jerman. Disinilah letak persoalannya. Bahwa seperti saya katakan tadi, kalau ini persoalan pribadi, itu nggak ada masalah. Karena saya juga memahami ada ikatan darah pada diri seperti apa tadi pendeta Rabi Yakob, sebagaimana Mbak Monik juga. Tetapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik, apalagi dikatakan ini museum sebagai informasi resmi, maka dia harus tunduk pada aturan yang ada. Tapi kayaknya museumnya sudah ada, jadi bagaimana? Nah, justru itu kan kalau kita ngomong edukasi, ini kan sebentar saja sudah jadi perdebatan. Singkatnya begini, apa yang beliau sampaikan udah jelas dan terang benderang. Kok susah dipahami? Iya, kenapa apalagi ditolak? Saya sangat sedih sekali ketika Bapak mengatakan awal responnya itu tiap orang bebas melakukan ekspresi. Berarti itulah pola pikir Bapak. Pak, bebas berekspresi itu kita punya konstitusi dan undang-undang, Pak yang berhormat. Ya, siapa itu, Be? Lagi pula Monik ini kok susah sekali dibilangin begitu loh. Ya, susah sekali dibilangin secara pelan-pelan, dituntun. Saya juga udah menyampaikan pelan-pelan dituntun. Kok maaf ya, susah banget gitu dibilangin gitu yang baik gitu loh ya. Pak, kalau Bapak tadi menyinggung saya karena saya menyinggung Piagam Madinah, begini Pak, begini ya, saya jelasin Pak. Tidak ada bentuk negara yang baku dalam Islam, ya Pak ya. Zaman setiap berbeda dan kita memilih NKRI harga mati. Kita memilih Pancasila ya Pak ya. NKRI kita, Pancasila kita yang tertuang dengan lengkap dan detail semua, itu sekarang tidak menyetujui. Sekarang, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu kapan depan. Sebagai orang yang taat dengan undang-undang, tidak bisa membenarkan ini. Sepakat deh, NKRI harga mati, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.